Maha Daya Linu, menjadi Maha Daya Linu. Karena semua makhluk ciptaan di jagat ini, ciptaan Tuhan ini bersaksi lalu bersujud memberi persembahan hidup. Cenger gitu langsung udara masuk. Ketika udara masuk menjadi daya tahannya hidup, tidak mencari tetek ibunya dan seterusnya. Papat lagi. Padahal ketika lahir bayi itu belum mengenal siapakah Tuhan, belum mengenal bagaimana cara berdoa. Dia lahir juga seperti makhluk yang namanya binatang, diberi otak. Tapi ketika lahir otaknya belum dipakai, dia tetap hidup. Namoh Daya Linu yang menjadi daya magnetis semua makhluk yang ada di jagat ini, yang 4 anasir tadi, dulur papat tadi, memberi support untuk hidup. Nah, proses inilah sebenarnya ketika pemahaman kesadaran Gunung Segoro, lanang wadon, rekosok pena, awan bengi kan itu proses keselarasan. Makanya ketika saya naik puncak gunung lalu berjalan itu dalam rangka memahamkan diri saya, terus bagaimana saya hidup setelah memahami spirit keselarasan hidup ini. Ternyata di dunia ini hanya kehancuran adanya, hanya pertentangan-pertentangan yang kemudian justru cenderung menghancurkan peradaban. Sementara bangsa Jawa yang punya peradaban yang tinggi sejak dulu sampai kini, sejak zaman sampai sekarang, itu peradaban nilai-nilai leluhur ini yang sebenarnya sangat tinggi dan ini unik. Peradaban Jawa itu sangat unik sehingga dicemburi oleh bangsa-bangsa lain sejak zaman dulu kala sampai kini. Siapa yang tidak ingin datang ke surga, paradise di bumi Jawa ini? Makanya dari sinilah saya niatannya untuk membangun kesadaran. Minimal diri saya sendiri merasakan, lalu saya tanpa ajak-ajak orang menyaksikan perjalanan hidup agar tertular supaya tertransformasi nilai-nilai spirit leluhur ketransformasi kepada generasi muda. Karena itu adalah siklus kehidupan Sastro Jendro itu sendiri, sistem mata rantai kehidupan. Makanya setelah memahami diri saya Ponorogo, lalu aku urip ora iso dhewe. Ternyata aku duwe bapak, aku duwe mbak, aku duwe adik, aku duwe tangga, aku duwe kanca teh, ana wong liya, ada kewan, binatang, ada tanaman, ada angin, ada matahari. Itu adalah ciptaan Tuhan yang tadi mensupport hidup. Jadi saya hidup itu ternyata tidak bisa sendiri. Itu adalah mata rantai kehidupan. Makanya sangkan sirgat sifat aran gesang paran sagu benah langgeng ternyata itu disebut Sastro Jendro. Nah, Gunung Lawu itu adalah Sastro Jendro. Disitulah tempat puncak empat tadi. Puncak argo dalam, argo putra, argo cilik, argo duwira adalah Sastro Jendro. Makanya leluhur dulu itu ketika membuat peradaban yang punya nilai spirit tinggi di puncak. Karena gunung seperti Tumpeng. Tumpeng itu kan gunung segitiga. Gunungan. Gunung segitiga. Wayang gunungan juga segitiga. Keris juga segitiga. Ini ternyata nalar, rasa, tumindak. Tidak bisa. Makanya tadi ketika saya sudah merasa benar di sini, penak di sini, belum ketemu sesungguhnya. Ketika belum saya jangka, tumindak. Makanya harus dijangka. Ini simbol 3, ini nilai yang harus ditransformasi pemahaman kesadaran dimensi tata. Makanya gunung itu dulu dibatasi dengan candi-candi, tempat pemuja, agar di sini tetap alamiah yang dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Makanya Tumpeng itu ada bawang merah dan lombok ke atas. Itu yang diri itu tempat suci, ruang yang misteri Tuhan yang di atas. Lalu yang horizontal ya kita makan bisa berbagi. Itu artinya apa? Itu Sastro Jendro. Hidup tidak bisa sendiri. Sebenarnya itu. Jadi
perjalanan leluhur yang membuat peradaban tinggi, lalu didatangi dari banyak bangsa-bangsa di sini dalam rangka memberikan. Makanya pendopo itu adalah tempat terbuka. Yang punya pendopo harus diletakkan, disentong egonya. Jadi matamu itu dalam rangka sebenarnya itu sastra sih. Sintong itu tempat semedi ya? Tempat privasi. Oh iya. Bisa untuk semedi, bisa untuk ya intinya tempat berjamaah dengan Tuhan. Untuk tempat introspeksi. Oke. Transformasi nilai spiritual yang saya sampai merinding ya. Oh iya. Yang lalu terus panjenengan sempat memberikan satu dadi. Saya tertarik bagaimana penjelasan sabda dadi itu secara utuh gitu, dan apakah itu bisa terjadi di dalam setiap diri manusia? Kalau sadar dalam kesadaran penuh, dimensi kesadaran tak terbatas iya. Karena manusia ketika sudah disentong, masyarakat Jawa ketika disentong itu dia semedi. Ketika semedi dia itu introspeksi melihat ke dalam diri. Saya mencari Tuhan tidak di sana, tidak di masjid. Saya mencari Tuhan tidak di gereja. Saya mencari Tuhan tidak di kuil. Saya mencari Tuhan tidak di gunung, tidak di. Tuhan itu ketika Tuhan itu di sana. Tapi lakunya ke sini. Oh ya, saya ke gereja misalnya. Iya, saya ke gereja. Tapi setelah tujuannya ke sana, tapi jalannya ke sini. Kemana di hati? Percuma saja kamu ke sana, tapi hatimu tidak di sana. Harus ke hati. Makanya disinilah sentong. Makanya ketika disentong itu Tuhan memberikan kebebasan soal kepercayaan, kapitayan apapun. Karena ketika sudah disentong, urusannya dengan Sang Maha Gaib, Sang Maha Pencipta itu sendiri, berjamaahnya dengan Sang Maha Pencipta sendiri. Ketika sudah berjamaah dengan Sang Maha Pencipta, tentu saja sudah tidak punya karsa. Orang duwe karep. Wis ra duwe karep apa-apa. Ketika duwe karep itu dalam ucapan, Tuhan saya minta ini. Tapi itu karep manusia, itu ego. Tapi ketika itu semoga terjadi karena kehendak Tuhan, bukan kehendak karep saya. Jadi punya karsa, tapi tidak punya kuasa, tapi sudah tidak punya kuasa. Karep neng orang kersa bisa, tidak punya wenang. Tuhan itu sendiri dia sudah kita pasrahkan. Makanya istilahnya kalau dalam Jawa, ono mau ngadoh-adoh loro penambang sama orang tua karena dia percaya, suruh berobat kepada orang lain, minta apa nggak mau, simbah sakit, aku raiso orang pilih tak pinang, aku lo percaya lo rasanya kok jenengan sakit. Itu kan simbah kan dipaksa oleh situasi keadaan, memaksa dia untuk karena saking berdaya memaksa dia akhirnya yole coba jabu nambani tayasu mari karmu ora karmu. Itu dalam pemahamannya seolah-olah simbah kita tidak tanggung jawab. Niatannya mau menolong kan ya, sudah punya niatan. Tapi ketika dia percaya ya aku punya niatan menolong kamu. Tapi ketika sudah kepada Tuhan ya mari karmu ora karmu. Tuhan itu urusan. Munya itu urusan. Mari karmu ora karepmu, karena urusannya dengan Tuhan. Nah, ketika itulah bisa sabda dadi. Ketika sudah tidak punya kehendak apa-apa, ketika urusannya sudah semua dari Sang Maha jadi. Termasuk saya dengan Mas Tinus, perjalanan itu ternyata terjadi benar. Waktu itu di Monas izin dicabut, setelah ditolong Agung dicabut karena COVID. Ini masyarakat dunia, manusia di dunia ini takut dengan kehancuran COVID, datangnya COVID, kehancuran ini takut karena datangnya COVID. Padahal COVID itu yang memberikan nyawa siapa? Kan Sang Maha Hidup sendiri, Sang Maha Pencipta sendiri. Manusia tidak bisa memberi nyawa kepada makhluk yang namanya COVID. Makanya disitulah
Lalu COVID itu tetap berdampingan dengan saya. Bahkan saya waktu itu, ini saya mulai dari Indonesia, dimulai dari Sukoharjo terjadi terwujud. Padahal itu baru dalam hanya bisikan. Tapi ketika saya menjangka, saya ngelakoni Nusantara karo bangsa terjadi benar, ada COVID. Ketika terjadi saya harus membuat tanda zaman. Saya membuat prasasti itu. Gunung Segoro ini adalah tanda zaman karena terjadi peradaban. Ini peradaban dan Sukoharjo, Suko itu adalah senang, Harjo itu kesejahteraan. Bagi semua bangsa-bangsa di dunia ini, termasuk yang namanya makhluk COVID. Makanya ketika di sini saya memberikan pernyataan kepada siapa saja yang datang, termasuk aparat pemerintah, provinsi dan sebagainya. COVID kowe yen lanang tak pek sedulur, yen wedok tak pek bojo. Ayo barengan manembah pada Gusti. Sampai begitu. Ini sabdo dan karena saya dengan Mas Tinus dan beberapa kawan itu, Mas Tinus mendukung karena saya niatnya sendiri nggak ajak-ajak. Mas Tinus mendukung saya karena memang itu laku spirit saya. Dan saya waktu itu bercerita bahwa ini saya tidak ada urusan dengan partai, saya tidak ada urusan dengan Pak Jokowi, saya tidak ada urusan dengan negara, saya urusannya dengan bangsa yang terjadi. Akhirnya saya juga nggak ngerti kalau terjadi seperti itu, kan akhirnya mengabulkan. Sehingga ini peradaban baru. Saya harus bagaimana ketika ini terjadi. Saya menyikapnya. Ya, terima kasih Tuhan. Ini adalah peradaban baru dan saya akan membuat tanda zaman. Makanya waktu itu juga saya memahaminya begitu setelah itu. Ini anak saya ketika kesini datang, saya mulai nonton-nonton nanam-nanam itu, melihat itu prasasti, pikir apa ini prasasti tanda zaman. Oh, prasasti tanda zaman itu. Iya, tak jelas deh. Kan biyen mbah-mbahmu mau cobain orang ini makhluk ini menggoncangkan dunia sing jenenge COVID. Lah enggak tondo. Ini peradaban baru. Terus ini gunung, ini segoro. Ini peradaban ini sebuah keseimbangan. Iya. Keseimbangan. Lanang wedok, gunung segoro lanang wedok, kayak di Monas itu simbol. Oke. Lanang wedok, awan bengi, rekoso kepenak. Akhirnya, gini Rom, saya kan baru nanam nyangkul natal. Ini tapi belum jelas Rom. Secara wujud belum jelas, dibelah jadi dua. Yang sana agraris, yang sini maritim. Terus teman saya, aku randedit, tak bantu. Nggak tahu nanti duit dari mana, tak bantu. Ini diwujudkan agraris, yang sini tanaman, kalau perlu hutan. Ada prasasti, ada hutan. Di sini tanah tempat ini, pendopo ini nanti di sini maritim. Kalau perlu pasir putih didatangkan, tanaman-tanaman di pantai didatangkan. Harus jelas. Ini ada prasasti lanang wedok, agraris maritim di sini harus jelas. Wujudnya juga tidak hanya prasasti yang kuat batu itu, tapi tempat ini ketika datang, oh ini Indonesia, maritim agraris. Iya. Oke, yang laut tertarik ya. Mudah-mudahan nanti benar-benar bisa sesuai dengan